بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Hari ini adalah hari kebahagiaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hari lebaran, hari raya, hari bersukacita. Semakin indah hari tersebut tatkala kaum muslimin membukanya dengan sujud di hadapan Allah sang pencipta semesta alam ini. Semakin indah tatkala hari tersebut dipenuhi dengan gema takbiran dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari An-Nahr yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Hajjul Akbar, hari terbaik sepanjang tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahr." Sesungguhnya hari teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari An-Nahr. Karena pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah terkumpul banyak sekali ibadah-ibadah yang agung bagi para jemaah haji. Mereka melempar jumrah, mereka menyembelih hadyu, mereka melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, mereka mencukur rambut mereka. Adapun kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka hari ini kita melaksanakan solat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban kita. Hari yang agung kita lalui setiap tahun selalu mengingatkan kita akan sebuah pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Pengorbanan yang luar biasa menunjukkan ketaatan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah mereka Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Tatkala Nabi Ibrahim tegak mendakwahkan tauhid, tatkala beliau hendak menegakkan hujjah di hadapan kaumnya, beliau pun menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka. Mereka pun murka dan hendak membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup dengan melempar beliau ke lautan api. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan menjadikan api menjadi dingin dan penuh keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ketika beliau merasa bahwa kaumnya tidak akan beriman, maka beliau pun meninggalkan kaumnya dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan keturunan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin." Fabashsharnahu bighulamin halim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku
dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Allah pun mengabulkan doa beliau sebagai ganti atas pengorbanan beliau. Beliau meninggalkan kampung halamannya, Allah menggantikannya dengan anak yang saleh. Akan tetapi anugerah tersebut, anak tersebut datang ketika Nabi Ibrahim sudah umur 80 tahun. Sebagian ulama menyebutkan 80 tahun. Kita bisa bayangkan betapa sangat bernilai anak tersebut setelah penantian yang sangat lama. Betapa besar kasih sayang Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Allah menguji Nabi Ibrahim tatkala sang anak yaitu Ismail benar-benar dalam kondisi remaja dan mulai membantu seorang ayah. Pada saat itu, umur itulah biasanya puncak kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat itu kira-kira umur Ismail belasan tahun dan umur Nabi Ibrahim sekitar 100 tahun. Dan tentu ia mulai lemah dan mulai bertumpu kepada sang anak. Saat itulah puncak kecintaan seorang ayah kepada anak. Namun ternyata Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ujian ini tentu lebih berat daripada ujian tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke lautan api. Betapa sering seorang ayah lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri. Ibrahim berkata kepada anaknya dengan penuh ketenangan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk." Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Ibrahim tatkala menyampaikan perintah ini, beliau menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan penuh bijak. Beliau tidak berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk menyembelihmu, maka kamu harus taat." Akan tetapi Nabi Ibrahim menyampaikan dalam bentuk penawaran, "Fanzur madza tara." Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu, agar Nabi Ismail juga bisa menjalankan ketaatan tanpa ada keterpaksaan, akan tetapi benar-benar karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sang anak tidak kalah sabarnya dengan sang ayah. Beliau dengan serta merta menjawab, "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh menakjubkan iman sang ayah dan tidak kalah menakjubkan juga iman seorang anak. Allah telah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat. Karenanya Nabi Ibrahim telah meraih predikat yang sangat tinggi, yaitu Khalilur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kesayangannya. Ini adalah predikat spesial yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Ibrahim diuji pada perkara yang sangat ia cintai, yaitu putranya yang semata wayang, yang telah ditunggu kehadirannya puluhan tahun. Semua ini agar membuktikan bahwa kecintaannya kepada Allah lebih dari segalanya. Sungguh betapa sering seorang hamba diuji pada perkara-perkara dunia yang sangat ia cintai.
baik itu berkaitan dengan istrinya, ataupun putra-putrinya, ataupun rumahnya dan perkara-perkara dunia yang lain, agar Allah membuktikan bahwa kecintaannya kepada Allah lebih dari segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, bagaimanakah proses penyembelihan Nabi Ismail? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, Allah memuji keduanya bahwa keduanya telah berserah diri. Inilah Islam yang sesungguhnya, tunduk dan pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya agar ia tidak melihat wajah anaknya yang kesakitan tatkala proses penyembelihan berlangsung. Khawatir ia mundur dari ujian yang berat ini. Tatkala Nabi Ibrahim benar-benar akan menyembelih anaknya dan sang anak benar-benar telah pasrah untuk disembelih, maka Allah telah mengetahui kesungguhan mereka berdua. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ay ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Dan kami panggillah dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Artinya, wahai Ibrahim, angkatlah tanganmu, hentikanlah penyembelihan tersebut. Sesungguhnya engkau telah menjalankan perintah dalam mimpimu dan aku tidak perlu dengan darah anakmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tebusannya, "Wa fadainahu bidzabhin 'azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguh banyak sekali pelajaran dan ibrah yang bisa kita dapatkan dari kisah pengorbanan ini. Di antaranya, pertama, disyariatkan untuk meninggalkan tempat yang merupakan konsentrasi musuh Islam di sana, sebagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya karena seluruh kaumnya memusuhi dakwahnya. Kedua, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita anak yang saleh. Sungguh di antara anugerah terbesar kepada seseorang adalah mendapatkan anak yang saleh. Yang ketiga, para nabi mereka berdoa kepada Allah karena mereka adalah hamba sehingga beribadah dan berdoa kepada Sang Pencipta. Karena tidak boleh seorang meminta kepada Nabi sebagaimana kaum Nasara meminta dan berdoa kepada Nabi Isa, apalagi meminta kepada mayat-mayat yang ada di kuburan. Ini semua adalah kesyirikan. Keempat, disyariatkan bermusyawarah antara seorang ayah dan anak dalam menghadapi permasalahan yang berat, terutama jika sang anak adalah seorang anak yang saleh dan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan sang anak. Kelima, orang yang beriman pasti diuji, dan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujian yang akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, lalu selanjutnya dan selanjutnya. Keenam, jika orang kafir saja diuji oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, apalagi orang-orang yang beriman. Justru Allah telah berjanji untuk menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin."
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan jujur, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Kita tatkala kita tidaklah berharap untuk diuji oleh Allah, akan tetapi kenyataannya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang memang diciptakan oleh Allah untuk medan ujian. Ketujuh, betapa besar dan berat ujian yang dihadapi oleh seorang. Maka jika seorang bertakwa kepada Allah, maka pasti ada solusinya. Lihatlah Nabi Ibrahim dan Ismail bertakwa dan bersabar, bahkan pasrah menghadapi ujian tersebut, maka Allah mengirimkan tebusan berupa seekor domba sebagai pengganti Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kedelapan, terkadang solusi itu datang di puncak kesulitan. Tebusan domba tidaklah Allah datangkan kecuali tatkala Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail. Maka janganlah seorang pernah putus asa dalam menghadapi ujian. Lihatlah Nabi Ya'qub alaihi salam, tatkala putranya Nabi Yusuf hilang, lalu adiknya Binyamin tertahan, lalu kakak mereka juga tertahan di Mesir, yaitu setelah ketiga anaknya tertahan, maka ia berkata, "Fasabrun jamil, asallahu ayyatiyani bihim jami'a, innahu huwal alimul hakim." Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu beliau berkata, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun." Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kesembilan, perkataan Ismail alaihi salam tatkala dikabarkan tentang perintah untuk disembelih, beliau mengatakan, "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah kalimat tawakal kepada Allah, di mana Ismail menyerahkan kesabarannya kepada kehendak Allah. Kalimat ini kalimat yang jauh dari sikap ujub, dan kalimat inilah yang menyebabkan datangnya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesepuluh, sikap Nabi Ibrahim tatkala hendak menyembelih putranya dengan membaringkan Ismail di atas pelipisnya adalah diantaranya untuk menghilangkan segala gangguan yang bisa menghalangi seseorang dalam menjalankan perintah Allah. Karena jika Ibrahim melihat wajah Ismail yang kesakitan tatkala disembelih, bisa jadi hatinya menjadi kurang kuat dalam menjalankan perintah Allah. Maka seseorang tatkala menjalankan perintah Allah berusaha menghilangkan seluruh rintangan dan gangguan yang bisa memundurkannya dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ke-11, kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya tidak menghalangi beliau untuk menjalankan perintah Allah kepada sang anak. Namun sebaliknya, ada sebagian orang tua yang terlalu cinta kepada anaknya sehingga kasihan untuk membangunkan sang anak dari tidurnya yang pulas untuk solat subuh. Ini adalah kecintaan yang keliru, yang justru merupakan bentuk pengkhianatan kepada agama sang anak. Justru kedua orang tua yang sayang kepada sang anak, maka harusnya membangun karakter, membangun agamanya. Ke-12,
Karena kisah pengorbanan Nabi Ibrahim inilah disyariatkan kurban setiap tahun. Kisah ini hampir semua kaum muslimin mengetahuinya. Akan tetapi apakah semua kaum muslimin tatkala menyembelih kurban menghadirkan kisah pengorbanan ini dalam hatinya? Ke-13, menyembelih sesembelihan karena Allah adalah ibadah yang mulia. Allah menggandengkannya dengan ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah hanya kepada Rabbmu dan sembelihlah hanya kepada Rabbmu. Maka sebagaimana salat tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah, maka demikian pula tidak boleh seseorang menyembelih kepada selain Allah, karena hal ini merupakan kesyirikan, seperti menyembelih kepada jin yang sering dilakukan oleh sebagian saudara kita yang tidak mengetahui akan dosa-dosa kesyirikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin sekalian, silahkan menyembelih hewan kurban kita. Semoga Allah membalas ibadah kita dengan surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al jannah وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.